curah hujan. Dan yang diproduksi di kiri bawah itu mencapai 20.000 jam per tahun, besar sekali. Karena praktis semua program lokal itu diproduksi sendiri. Library-nya juga tentunya makin besar, ada kurang lebih sekitar 300.000 jam karena produksinya meningkat pesat. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan, pangsa iklan TV 48,5% itu diabsorb atau diperoleh oleh 4 televisi di grup, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Jadi ini sangat signifikan dibandingkan dengan TV-TV lain. Next please. Kalau kita lihat kinerja daripada program 4 TV di grup sangat dominan. Jadi top 20 program, top 20 semuanya ada di 4 televisi kita dan semuanya in-house, produksi sendiri. Kalau dari genre, dari jenis, baik drama, talent search, animasi, infotainment, news, online blogging program, dan awarding, semuanya juga didominasi oleh grup dan juga produksi sendiri. Next please. Oke, ini penjelasan yang satunya. Di sisi PTV atau melalui PT MNC Vision Network TBK ada 5 pilar di sini. Yang pertama adalah K-Vision, itu televisi satelit, ya berlangganan satelit yang basisnya adalah prepaid, jadi yang murah. Kemudian yang kedua ada MNC Vision, itu yang basisnya adalah postpaid yang lebih premium. Kemudian MNC Play ini berlangganan basisnya adalah broadband, fiber optics. LCO itu local cable operator, jadi kami bekerja sama dengan beberapa operator-operator kecil di daerah-daerah yang pada intinya kami menyiapkan atau sub-license konten kepada mereka. Infocom itu adalah ICT bisnis di dalam grup yang sedang dikembangkan, itu adalah information, communication, and telecommunication infrastructure. Yang terakhir Migo itu adalah alat yang bekerja sama dengan warung-warung untuk mendistribusikan digital produk secara offline. Ini adalah bisnis daripada MVN. Next please. Di PTV juga dominan, paling besar. Jumlah pelanggan per akhir tahun 2021 mencapai 10,7 juta rumah. Jadi bukan orang rumah, karena mereka kalau langganan kan per rumah. Kalau orang dikalikan 4 ya 40 juta lebih. Next please. Next. Yang paling mewarnai tahun 2021 adalah pengembangan di digital. Karena kita tahu digital itu berkembang sangat luar biasa. Apalagi ada COVID, jadi pengguna internet makin meningkat. Tahun lalu itu pengguna internet rata-rata spend 8 jam lebih sehari. Banyak sekali, baik itu untuk pakai mobile, atau itu lihat portal, atau itu main media sosial, atau itu juga lihat video dan lain sebagainya. Tapi yang jelas penggunaannya adalah sangat signifikan. Oleh karena itu grup MNC Media mengembangkan digital dalam perspektif yang sangat luas, seluas-luasnya, nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Next please. Dan digital karena berkembang pesat, bisa dilihat di sini, iklan pun juga berkembang pesat di digital. Di kiri atas dapat dilihat porsi daripada iklan di digital itu meningkat. Ya, bukan berarti di TV tidak meningkat, di kiri bawah itu bisa dilihat persentasinya. Kalau pertumbuhan iklan digital itu 19% per annum, kalau di TV 5%. Sehingga masalah waktu, suatu saat bisa dilihat di kanan atas, porsi iklan di digital akhirnya bisa dominan 2 tahun lagi. 51% di TV, turun 40%, tetap tumbuh, tapi secara persentasi dari total iklan di semua platform turun menjadi 40%. Yang premium juga demikian, di kanan bawah dapat dilihat jumlah pelanggan di PTV yang digital meningkat 30% per tahun, secara revenue juga meningkat lebih dari 30% per tahun. Dari sini dapat kita lihat kalau memang mau tumbuh pesat di masa yang akan datang, mau tidak mau harus fokusnya di digital, baik itu yang basisnya iklan maupun yang basisnya langganan. Next please. Ini adalah digital bisnis daripada MNC Media yang sudah digulirkan melalui PT
MNC Digital Entertainment atau kode bursanya MSIN. Ada 4 pilar, yang paling kiri adalah konten dan IP dengan berbagai tentunya yang terkait. Kemudian yang kuning itu talent and label ya dengan berbagai yang terkait termasuk juga social media, saya jelaskan nanti. Gaming yang merah, yang ketiga yang paling kanan itu adalah super apps, nanti akan saya jelaskan juga. Next please. Oke, di konten dan IP bukan setahun. Kalau kita lihat di paling atas, jumlah artikel yang diproduksi sendiri oleh jurnalis kita itu mencapai 66.500 lebih artikel per bulan. Ya karena portalnya banyak sekarang dan trafiknya juga tinggi. Sedangkan video klip yang diupload di media sosial per hari itu mencapai 500 sampai 700 per day. Yang mana mayoritas menggunakan library sendiri. Kemudian digital library-nya juga sudah mencapai 300.000 jam lebih. Kemudian kalau kita lihat market share daripada produksi digital kita juga sangat signifikan. Di drama 37%, di animasi 50-65%, intinya cukup mendominasi. Next please. Bagaimana konten didistribusikan? Tentunya konten itu bisa dipakai oleh semua platform, oleh televisi, PTV, aplikasi, web, OTT, social media maupun melalui yang tadi saya katakan Migo, yaitu alat yang mendistribusikan digital product secara offline. Next please. Ini adalah IP daripada grup yang dalam bentuk title, format, script, karakter, hanya untuk menunjukkan bahwa IP-nya besar sekali dan IP-IP ini sedang dikembangkan untuk ke NFT juga. Next please. Oke, ini adalah digital platform terbesar yang basisnya iklan yang dimiliki oleh MNC Media, namanya RCT Plus. Kenapa disebut super apps? Karena satu aplikasi yang bisa semua jenis entertainment, mulai video, kemudian news, orang bisa baca artikel, orang bisa mendengarkan audio, di situ ada radio streaming lebih dari 2.000, dan ada audio series yang diproduksi sendiri juga, ada podcast juga. Hot Plus itu Home of Talent, itu adalah digital versi digital daripada Talent Search. MNC Media sangat kuat di Talent Search karena sudah memproduksi 19 tahun ya, dari tahun 2003. Baik itu Idol, X Factor, Rising Star, ya, Indonesian Got Talent, MasterChef dan lain-lain. Dan di aplikasi RCT Plus kita juga memproduksi untuk versi digitalnya. Kemudian yang kelima, Treble ini juga baru diluncurkan April lalu, adalah aplikasi musik seperti Spotify tapi cara mendengarkannya secara offline sehingga menghemat juga. Ini berkembang sangat pesat, kalau kita lihat monthly active user mencapai lebih dari 60 juta. Ya, jadi secara monthly active user untuk super apps lokal sudah yang terbesar saat ini. Next please. Next. Kalau kita lihat revenue-nya juga meningkat pesat, ini Bayi Ajaib didirikan baru 3 tahunan, Agustus tahun 2019. Tahun lalu sudah mendominasi 11% revenue dari total digital advertising di Indonesia. Dengan tahun ini bisa mencapai 13% dari total digital ads yang nilainya $632 juta. Jadi 13% itu adalah share daripada RCTI Plus. Next please. Vision Plus adalah super apps yang berbasis langganan. Jadi dipisahkan yang basisnya iklan dan langganan. Disebut super apps karena bukan video saja. Next please. Isinya macam-macam. Jadi di samping kita punya PTV, tapi channelnya juga ada di sini. Ada 110 channel lebih, linear channel. Sebagian juga eksklusif dan produksi sendiri. Kemudian library yang baik-baik ya, top 18,000 hours library yang dimiliki grup juga dimasukkan di sini. Di samping juga membuat original konten yang kurang lebih sekitar 10 sampai 20 tiap bulannya. Next please. Next. Tadi di video udah dilihat juga, di sini ada 100 lebih casual games, tapi 74 daripada games itu diproduksi sendiri. Jadi grup juga udah masuk ke games, karena games itu adalah sekarang booming yang luar biasa. Kita tahu Tencent itu kan besarnya dari games. Kemudian yang parent company Shopee juga besar dari games. Jadi sudah masuk ke games ya, yang bisa going global juga. Next. Ada Klaklik
sedang diintegrasikan. Ini adalah novel premium yang mainly di situ. Ya, di samping juga untuk online casting. Jadi selama COVID ini casting kan susah. Akhirnya ini aplikasi yang dipakai untuk casting bagi calon-calon artis. Jadi dari berbagai daerah itu bisa masuk kemari. Next please. Ini adalah bagaimana mendistribusikan konten Vision Plus ya, di samping bundling dengan PTV di grup, juga sudah bekerjasama dengan IndiHome, dengan mobile operator lainnya, di samping dengan Miko. Next please. Apa tuh? Portal, kamu harga apa sih? Selama COVID ini tumbuhnya luar biasa. Pertalite. Jadi sekarang dari 6 portal location, Sindonews.com, Ainis.id, IDX Channel, Celebrities.id, dan Sportstar.id, jumlah trafiknya mencapai hampir 90 juta. Tepatnya 87,4 juta. Itu BPR, apa? RPS. Dan ini termasuk Badiku itu aplikasi persis juga sifatnya seperti portal, tapi bedanya ada UGC-nya, User Generated Content. Next please. Talent management berkembang, yang tadinya cuma video talent, sekarang juga mencakup YouTubers. YouTubers yang dikelola ada 144 lebih. Jadi kita sudah punya talent untuk semua platform, baik untuk TV, untuk layar lebar, movie, ya, untuk OTT, dan yang terakhir termasuk untuk social media. Next please. Ini yang sangat luar biasa. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa MNC Media itu trafficnya di social media terbesar di Indonesia. Di YouTube sendiri ada 162 juta subscriber dengan traffic setiap bulan itu 1,2 miliar. Secara kumulatif sudah mencapai 50,1 miliar dalam 4 tahun ini. Jadi bangunnya 4 tahun dan belakangan ini naiknya kencang sekali. Di Facebook juga besar, jumlah follower sudah 58 juta, trafficnya 4,1 miliar. Di TikTok lebih besar lagi, 220 juta followers. Sekarang setiap bulan trafficnya kurang lebih sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulan. Jadi ini besar sekali dan penghasilan iklan di sini juga meningkat pesat. Next please. Next. Ini contoh, mungkin kalau ingin tahu traffic daripada klip-klip yang kita upload di sosial media, di kiri atas itu satu klip bisa mencapai 300 juta lebih view. Ya, next please. Gaming ada 2, ya, yang tadi saya jabarkan adalah casual game, itu yang simple. Yang lebih complicated dan yang lebih besar potensi berkembangnya adalah mobile game. Ya, yang tentunya bisa sekaligus orang main rame-rame ya. Dalam waktu dekat akan diluncurkan Fight of Legends. Ceritanya begini, grup 3 tahun belakangan banyak bekerjasama dengan Garena. Ya, Garena itu parent company-nya dari Shopee, yang mereka punya Free Fire, dan kemudian bekerjasama Moonton. Moonton itu parent company-nya TikTok. Mereka punya Mobile Legends, sehingga kita punya pengalaman ya untuk menyelenggarakan e-sport, baik secara streaming maupun secara paket TV GTV. Timbul ide untuk meluncurkan sendiri, dalam waktu dekat akan diluncurkan, namanya Fight of Legend. Tadinya Rapid Fire dulu, tapi Fight of Legend ternyata selesai duluan. Dalam waktu dekat akan kita luncurkan globally, kemudian akan disusul nanti kuartal keempat Rapid Fire. Jadi konsepnya persis seperti mobile game yang terkenal lainnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi batu lompatan bagi MNC Media untuk masuk ke dunia entertainment secara global. Next please. Movieland ini dimiliki oleh MNC Media 100%, tanah 21 hektar di Lido yang dibangun untuk mampu membuat drama atau movie secara kualitas yang terbaik ya. Saat ini untuk memproduksi yang basisnya studio sudah sangat baik. Karena studio MNC Media sangat luar biasa. Itulah kenapa kalau lihat Idol, lihat X Factor, Rising Star, kualitasnya sangat luar biasa, sangat bagus. Tapi kalau kita lihat drama di Indonesia masih belum bagus kualitasnya. Ini dibuat dedicated satu kawasan 21 hektar. Nanti ada skenario scene seperti Eropa, ada seperti Menteng, ada pasar, ada danau, macam-macam. Ya, ini sedang dibangun. Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa bagian selesai, bisa dipakai, tahun depan akan fully completed. Dan yang dibangun mulai pre-production, production, dan post-production termasuk dormitory, jadi artis itu dan kru
bisa tinggal di sana sampai selesai baru kemudian pulang ke Jakarta. Cuma 1 jam kalau ke Lido. Next please. Itulah kurang lebih yang bisa saya paparkan dari kegiatan operasional MNC Media. Yang jelas yang bisa saya simpulkan di TV terbesar, di konten terbesar, di PTV terbesar, kemudian di digital streaming juga terbesar, di portal salah satu yang terbesar, kemudian kalau di sosial media juga yang terbesar. Sekarang tantangannya adalah Indonesia bisa dikatakan untuk market media itu relatif kecil. Saya ingin menggarisbawahi relatif kecil. Kenapa? Karena platform sekarang banyak. Dulu hanya TV, sekarang ada portal, ada sosial media dengan berbagai sosial media. Tapi belanja iklan kan tidak secepat itu tumbuhnya. Ya, jadi mau tidak mau seperti yang saya jelaskan tadi, MNC Media harus go global. Bagaimana caranya? Itulah kenapa ada RCTI Plus. Itulah kenapa ada Vision Plus. Kalau sudah internet itu marketnya bisa keluar negeri juga. Dan yang ingin saya garis bawah yang terakhir, itulah kenapa juga masuk ke mobile game. Yang tentunya pasarnya sangat besar globally. Saya rasa demikian dari saya akan serahkan kepada Pak Ruby dulu ya. Untuk melanjutkan terkait dengan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Berikut kami sampaikan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. Dengan pencapaian kinerja operasional seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, maka pada tahun 2021, perseroan membukukan kenaikan total pendapatan bersih sebesar 16% menjadi 13,98 triliun. Laba kotor naik 12% menjadi 6,58 triliun dengan margin laba kotor sebesar 47%. Kemudian EBITDA naik 15% menjadi 5,51 triliun dengan margin EBITDA adalah 39%. Dengan meningkatnya kualitas EBITDA perseroan, maka laba bersih perseroan naik 36% menjadi 2,45 triliun. Margin laba bersih juga meningkat dari 15% di tahun lalu menjadi 18% di tahun 2021. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai kinerja keuangan dapat dilihat juga pada bagian tinjauan keuangan dalam laporan tahunan perseroan. Kemudian berikutnya kami akan sampaikan laporan penggunaan dana obligasi dan sukuk. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 2 tahap 2 tahun 2021 sebesar 1 triliun setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah digunakan untuk yang pertama sekitar 63,36% telah digunakan untuk pelunasan pinjaman obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2020 seri A yang jatuh tempo pada 21 September 2021 sebesar 629 miliar 395 juta. Kemudian sekitar 36,64% telah digunakan untuk modal kerja perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 2 tahap 2 tahun 2021 telah habis digunakan seluruhnya. Selanjutnya, kami akan sampaikan rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2027 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Yang ketiga, sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha terkait digital. B. Menetapkan pembagian bonus di mana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaannya pembagiannya diberikan kepada direksi perseroan. Yang C. Memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Safrin Nasution untuk menyampaikan laporan keberlanjutan perseroan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ruby. Berikut saya sampaikan laporan keberlanjutan perseroan. Dengan diberlakukannya POJK nomor 51-POJK.03-2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, maka perseroan telah menerbitkan laporan keberlanjutan yang diintegrasikan dalam laporan tahun buku 2021. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban dan transparansi perseroan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus sarana penyajian informasi terkait kontribusi perseroan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selama tahun 2021, perseroan telah menyelenggarakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR, yang dilakukan secara terintegrasi bersama unit-unit usaha perusahaan di bawah MNC Group yang dikolaborasikan melalui MNC Peduli. Pelaksanaan CSR MNC Group merupakan dukungan nyata perseroan terhadap pencapaian sebanyak 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia dalam 3 bidang utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui program MNC Peduli, perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 302 kegiatan di berbagai bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan agama, serta bantuan kebencanaan maupun infrastruktur. Di bidang kesehatan, di masa pandemi ini masih difokuskan untuk membantu pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 berupa pelaksanaan sentra vaksin pertama, kedua, dan booster di berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan donor convalescent dan gerakan kampanye prokes, termasuk berbagai kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan donor darah rutin. Bidang pendidikan dan agama berupa pelatihan kesenian dan kerajinan tangan bagi masyarakat, pelatihan budidaya markisah, santunan Ramadan, dan paket sembako kepada anak yatim dan duafa melalui panti asuhan. Sumbangan hewan kurban saat Idul Adha, termasuk donasi perlengkapan perpustakaan atau taman baca. Bantuan bidang kebencanaan dan sosial antara lain bantuan kepada korban erupsi Gunung Semeru, bantuan korban gempa di Kabupaten Malang, Flores Timur, dan Lombok Barat, serta bantuan korban banjir di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan bidang infrastruktur meliputi pembangunan MCK di wilayah Sukabumi, perbaikan jembatan pejalan kaki di Kabupaten Bogor, serta perbaikan rumah warga di Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan kami atas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan selama tahun 2021. Penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan dapat dilihat pada bagian laporan berkelanjutan perusahaan dalam laporan tahunan perseroan. Demikian laporan direksi perseroan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Pak Syafril. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, demikianlah penjelasan direksi mengenai laporan tahunan direksi perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Perkenankanlah saya selaku Komisaris Utama Perseroan mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021 guna memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 116 huruf C dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, pada tahun buku 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan antara lain mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh direksi, memantau pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good governance, good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan kewajaran pada seluruh kegiatan usaha perseroan, dan memberikan masukan kepada direksi untuk terus memperbaiki kebijakan-kebijakan perseroan, antara lain dengan menyempurnakan standar prosedur operasional dan kode etik perusahaan yang dapat berlaku juga bagi seluruh unit usaha di bawah perseroan. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan
pertemuan secara rutin dengan manajemen untuk menelaah laporan keuangan perseroan, termasuk melakukan pertemuan dengan akuntan publik untuk membahas laporan keuangan tahunan auditan sebelum dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan audit internal, dan tindak lanjut atas temuan audit internal, pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system sebagai sarana pelaporan pelanggaran oleh karyawan. Dari tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dapat kami simpulkan bahwa direksi telah melakukan atau melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Demikian laporan singkat tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021 saya sampaikan. Penjelasan secara rinci mengenai fungsi pengawasan dapat dilihat pada bagian tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan perseroan. Selanjutnya, berkaitan dengan hal-hal sebagaimana telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya laporan berkelanjutan perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Mata acara kedua rapat, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Pura Direja Suartono serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta dengan mengingat laporan tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Mata acara ketiga rapat, menetapkan penggunaan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut. Sebesar 1 miliar rupiah akan dibuka sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tidak ada pembagian dividen perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha terkait digital. Menetapkan pembagian bonus di mana kewenangan untuk menentukan besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas. Satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Para penguasa HAM dan kuasanya yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi para penguasa HAM dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat yang berkaitan dengan penjelasan mata acara pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Penguasa HAM dan kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya, kami mohon dapat menyampaikan pendapatnya sesuai prosedur dalam tata tertib rapat. Selanjutnya kami persilakan bila ada pertanyaan. Terdapat satu pertanyaan akan kami sampaikan ke pimpinan rapat. Nama pemegang saham
Alfa, ya Alfa, I don't know. Jika kepemilikan saham 192.200. Saya nggak bisa baca tulisannya, alamat email, kemudian bagaimana MNC dapat memonetasi jaringan 5G? Apakah ada strategi ke depan? Silakan Pak Hari. Baik, 5G itu harus punya izin. Jadi tentu telco. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa MNC Media tidak di telekomunikasi ya. Dan itu sangat capital intensif kalau masuk ke situ. Itu kan ranahnya seperti Telkomsel, ranahnya Indosat dan lain-lain. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa broadband yang dibangun itu fixed broadband, fiber optics. Nah, itu memang bisnis daripada MNC Media. Di situ bisa jualan internet, high speed internet, ya, kalau seperti IndiHome, persis seperti IndiHome, dan juga jualan video. Ya, tapi bukan mobile operator yang terkait dengan 5G. Terima kasih. Dan kalau masuk 5G juga capex-nya pasti sangat-sangat luar biasa. Sampai hari ini belum ada yang berani untuk menggelar 5G secara nasional. Pertanyaan lain? Masih menunggu pertanyaan dari floor, lagi ditulis. Kemudian dari chat menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Dari Bapak Miki Handoko. Saat ini BMTR secara konsolidasi memiliki utang ke Bank Mayapada dan Bank Sinarmas besar presentasi bunga bank kisaran 12% sampai 14%. Apakah ada rencana untuk memindahkan outstanding utang dari dua bank tersebut ke bank lain yang tingkat suku bunganya lebih rendah seperti BCA dan beban bunga bank yang dibayarkan BMTR semakin menurun? Saya juga ada. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, ya memang ada rencana untuk merestructure bank sebagai kreditur daripada MNC Media. Betul sekali. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Adi dari Investor Retail. Jumlah lembar saham saya ada 186.600 lembar. Pertanyaan saya ke Bapak Direksi, apakah di laporan tahun keuangan 2021 untuk hutang jangka pendek dan jangka panjangnya ada dalam US dollar atau tidak? Kalau misalnya ada, tolong diinfokan berapa nilainya. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi kalau utang US dollar mungkin Pak Ruby saya bisa jawab ya. Adanya di PT MNC TBK, MNCN. Itu masih ada sisa 44 juta dolar dan akan dilunasi bulan depan. Semuanya, maaf, 42 juta dolar. Jadi sudah dicadangkan memang akan dilunasi tanggal 24 Agustus tahun 2022 bulan depan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Miki Handoko terkait dengan K-Vision, adanya pemutusan sepihak terkait dengan hak siar BRI di Desember 2021, apakah impact terhadap operasional dari IPTV mengingat K-Vision termasuk bagian besar dari IPTV dan mengingat acara tersebut juga diminati oleh masyarakat Indonesia? Ya, jadi itu masih dispute sekarang masalahnya. Jadi sudah dibayar tapi eksklusif haknya, kemudian diputuskan karena diminta tidak eksklusif, makanya masih dispute. Tapi secara operasional tidak mempengaruhi K-Vision. K-Vision masih merupakan TV berlangganan, PTV berlangganan yang prepaid yang terbesar di Indonesia dengan jumlah parabola yang sudah dijual mungkin sekitar 9 juta sampai dengan hari ini. Terima kasih, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, saya boleh nambahkan supaya jelas saja. Struktur setelah merger bisa nggak di-upload? Yang
BMTR MNCN. Ya, jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat harga saham paling tinggi itu kan justru ada di bawah, MSCN. Karena itu operating company yang terkait dengan digital. Kemudian setelah itu baru MNCN. Itu yang langsung memiliki 4 televisi, yaitu RCTI, MNCTV, CTV, dan iNews. Banyak yang tanya kenapa kok BMTR nggak naik-naik harganya. Sebenarnya sekarang ini dalam rangka, boleh ditayangkan? Mudah-mudahan tahun depan bisa tuntas. Ada pemikiran, ini sebagai penjelasan saja ya Pak Notaris ya, bukan resolusi RUPS. Ada filenya? Enggak, waktu merger. Oke. Iya, jadi kalau kita lihat ada rencana MNCN dan BMTR di merger. Jadikan satu. Permasalahan yang ada saat ini mungkin saya sampaikan dulu itu chain listing. Chain listing. Jadi BMTR listed, MNCN listed, MSCN listed. Jadi kita akan memperpendek supaya jangan ada chain listing. Itu dengan memergerkan MNCN dan BMTR. Dan yang survive BMTR. Nanti disebut MNC Media. Sehingga BMTR, the merged company, the new BMTR, itu langsung memiliki 4 TV. Yaitu RCTI, MNCTV, CTV, dan iNews. Langsung. Tidak jadi cucuk begitu. Kemudian the merge, the new BMTR langsung memiliki MNC Digital, MSCN, langsung direct. Dan the merge BMTR, the new BMTR memiliki MVN. Jadi nanti susunannya bakal seperti ini. Ada televisi langsung dimiliki oleh the new BMTR, ada digital medianya yaitu melalui MSCN langsung direct. Kemudian ada MVN untuk basis PTV. Kalau ini dilakukan, saya yakin-yakinnya harga BMTR bisa naik karena orang akan melihat BMTR adalah integrated media and entertainment end-to-end termasuk konten. Tidak chain listing lagi. Kalau sekarang banyak yang milih MNCN atau MSCN. Itu masalahnya. Ya, ini sekedar masukan. Kami di direksi sedang mensimulasikan ini. Mudah-mudahan dengan basis operation yang makin kuat di bawahnya, nanti tahun depan akan dilakukan merger ini. Wih, sangat ngeri. Terima kasih Pak Hari. Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas usulan keputusan mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat. Sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga dari rapat ini kami persilakan kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Bagi pengusaha yang hadir secara fisik dan tidak setuju, harap atau abstain, mohon mengangkat tangannya. Bagi pengusaha yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar dapat memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dapat dianggap memberikan suara abstain. Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara rapat. Kepada Bapak Notaris kami mohon membantu penghitungan suara. Terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain. Kami meminta waktu untuk melakukan penghitungan suara. Wih, langsung direspon. Bapak Ketua Rapat, untuk mata acara pertama terdapat sebanyak 14.085.816 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 1.094.300 saham atau 0,00959% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju yaitu sebanyak 11.409.079.850 saham atau 99,99%.
Demikian penghitungan untuk mata acara pertama dan kami akan membuka penghitungan suara untuk mata acara kedua. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan Notaris, dengan ini saya nyatakan. Belum ya? Itu yang kedua. Oh, sorry. Bapak Ketua Rapat, untuk mata acara kedua sebanyak 14.085.816 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 1.094.300 saham atau 0,00959% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan, suara abstain akan dimasukkan dengan suara mayoritas, maka dapat disimpulkan total suara setuju yaitu sebanyak 11.409.079.850 saham atau 99,99%. Selanjutnya kami akan menghitung untuk mata acara ketiga rapat. Bapak Ketua Rapat, untuk mata acara ketiga rapat sebanyak 598.300 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 12.446.500 saham atau 0,109% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas sehingga total suara setuju yaitu 11.397.727.650 saham atau 99,89% telah menyetujui usulan mata acara ketiga. Demikian penjelasan kami terkait dengan penghitungan suara mata acara pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sekarang kita akan membahas mata acara keempat, yaitu persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Para pemegang saham dan kuasanya bersama ini kami sampaikan bahwa sebagaimana telah kami sebutkan di awal rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana pada tampilan di layar. Para saham dan kuasanya dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan rapat ini dibuka, perseroan belum menerima usulan perubahan pengurus dari pemegang saham perseroan. Oleh karenanya, untuk agenda ini tidak ada pembahasan, tanya jawab, dan pengambilan keputusan. Para pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan membahas mata acara kelima rapat, yaitu penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Para pengesam yang kami hormati, untuk menjelaskan mengenai mata acara kelima rapat, kembali saya persilakan Bapak Ruby Panjaitan untuk menjelaskannya. Silakan Pak Ruby. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono. Dan untuk itu, atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, kami informasikan bahwa Dewan Komisaris masih dalam tahap mereview dan menyeleksi
kantor akuntan publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Adapun kriteria atau batasan akuntan publik dan garis miring atau kantor akuntan publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut. 1. Telah memperoleh izin menjadi akuntan publik dan terdaftar di OJK. 2. Senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya. 3. Senantiasa menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet. 5. Memiliki reputasi yang baik serta keahlian dan pengalaman audit yang memadai terhadap grup korporasi. Selanjutnya untuk tahun buku perseroan yang akan 1 Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk memberikan wewenang pada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen perseroan yang akan mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Demikian penjelasan kami dan selanjutnya jalannya rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruby. Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi untuk memutuskan mata acara sebagai berikut. 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen perseroan yang akan mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Yang kedua, memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan akuntan publik independen tersebut. Para penguasa dan kuasanya yang kami hormati, apabila ada pertanyaan, kami mohon mengangkat tangannya. Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan dengan usulan, sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Bagi pemasam, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara pertama. Bapak Notaris kami mohon untuk membantu perhitungan suara. Bapak Ketua Rapat, untuk mata acara kelima rapat terdapat sebanyak 14.085.616 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 530.993.500 saham memberikan suara tidak setuju atau sebesar 4,65%. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas sehingga total suara setuju itu sebanyak 10.879.180.650 saham atau 95,346% telah menyetujui usulan yang disampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Kepada para penguasa dan kuasanya yang kami hormati, dengan diambilnya keputusan untuk mata acara kelima rapat tadi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian mata acara untuk rapat umum penguasaan tahunan hari ini. Dengan segala hormat, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan baik dan lancar. Akhir kata, dengan ini kami menyatakan bahwa perseroan ditutup pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.